Oke, asal manusia bukan dari batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Abang Po, pada kesempatan siang hari ini kita lanjut mau jalan-jalan. Jalan-jalannya nggak jauh, ke depan rumah aja. Kebetulan di Jawara Sekebon. Tuh, ini kebon yang biasa saya kalau lagi liburan itu ngebon, gitu. Nanam pohon. Jadi nanam pohon, dan kali ini saya bawa kopi. Kita bakal bikin konten lanjutan dan jawaban kayak apa sih? Makanya pantengin terus channelnya Golok Terbang Bekasi. Sore hari ini saya bakal bikin konten jawaban tentang golok ya. Dimana kemarin saya baca komentar tentang part 2. Part 2-nya tentang pendekar golok wajib tahu tentang anatomi golok. Kenapa? Karena setiap fungsi dan bagian anatomi golok itu memiliki fungsinya masing-masing ya. Nah, terus ada beberapa kutipan kayak yang saya terima dan saya baca. Kutipannya lumayan membuat saya untuk terpancing membuat konten jawaban. Kayak di sini ada beberapa komentar ya yang di YouTube. Contoh, ayo lestarikan golok terbang tradisional. Jawabannya kudu bikin part 2 katanya gitu. Generasi milenial Indonesia agar bisa tahu. Itu dari hashtagnya Ipsi Kecamatan Musikajaya. Terus ada Imam Bukhari, biar sehat selalu dan biar selalu ngasih pengetahuan tentang golok buat teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada dari Bang Harian Nusantara 9761. Luar biasa edukasinya Bang, semoga sehat dan sukses selalu Bang. Salam Budja. Salam Bang. Terima kasih doanya Bang. Terus Muhammad Taufik, lanjut part 2 guru, sehat selalu Bang Jiung, semangat. Terima kasih Bang Muhammad Taufik. Lanjut Sang Jun, mantap Abang Guru, lanjut sesi 2 Bang Guru, moga sehat selalu buat kita semua, amin. Doanya untuk semuanya. Terus ada YouTuber Pemula 4016. Wah, makin banyak pengetahuan seputar golok, recommended channel Bang Jiung karena sangat mengedukasi. Saya saran bikin video lanjutnya Bang, biar pada paham katanya. Untuk Muhammad Arifin, mantap Bang Jiung, legenda Bekasi. Taman legenda kali. Terus ada dari Pusaka Muda Bekasi 7920. Waalaikumsalam, siap Bang Guru. Bang Jiung guru kami Pusaka Muda Bekasi. Ini yang megang akunnya saya nggak tahu ya. Nggak tahu siapa. Mengenalkan kebudayaan Bekasi, sehat selalu Guru. Jawaban kami harus bikin video lanjutan part 2. Oke. Terus ada Ari Husain. Oh, Bang Ari nih kayaknya ya, Ari Husain. Assalamualaikum, terima kasih atas edukasi pelajaran tentang memahami anatomi goloknya. Bepu Padewa Warman 1413. Semoga sehat selalu Bang Jiung, terima kasih. Untuk Dip Organisasi, waalaikumsalam, bikin video lanjutannya Bang. Oke, mantap, semoga channel golok terbangnya eksis. Anissa Setiawan, terima kasih. Terus ada juga yang komentar Muhammad Niman Setiawan 6275 juga ya, mantap, semoga channel golok terbang eksis dan semoga Bang Jiung keluarga mendapatkan keberkahan, sehat, rezeki dan banyak, amin. Nah, ini yang menarik Bang. Muhammad Mufidapik ya, Mufidapik, mantap, nggak cuman katana katanya, setiap bagian golok ternyata juga ada istilahnya masing-masing, mana nggak dijelasin lagi fungsinya setiap bagian. Oke, ini yang menarik nih. Kita akan bedar tentang fungsi dari bagiannya ya, dari anatomi golok. Terus Wismantul, kita di kebun juga kudu paham, bikin Bang video lanjutnya, semangat dan bermanfaat ya, tanaman. Untuk Pan Triadi, Pak penggiat bela diri pencaksilat, perlu paham anatomi senjata yang mereka gunakan, soalnya ketika guru ini menjelaskan suatu gerakan yang menggunakan senjata itu. Betul banget Bang. Dan
mereka tidak tahu nama bagiannya. Lucu juga kalau bilangnya tuh bagiannya itu tuh, yang itu tuh, bodoh amat, ini bagian yang ini. Tapi kalau nama bagian golok tersebut enak ngarahinnya, seperti jari telunjuk lu taruh di chatting, nah lu getok tuh pakai pendul musuh. Nah tuh ya. Jadi menarik banget nih ya untuk Pentariadi 3701 ya, Bang Ilham Penta kalau nggak salah nih. DR official, sukses selalu buat Bang Jung, terima kasih. Next ditunggu Bang, seru sambil nunggu bedug. Bang mau nanya, kalau golok silat berapa senti idealnya? Heriawan 2512, idealnya 24 ya, 24,5 senti panjangnya dibilah ya. Terus Azrifin, assalamualaikum Bang, bermanfaat jadi saya tahu. Makasih Bang anatominya. Oke, terima kasih. Perlu pakai part 2 Bang, ditunggu. Untuk Niman Setiawan, terima kasih. Jedud Widi Fishing part 2 gasken. Lanjut Bang. Syarifman mantap. Oke, terima kasih. @ben9848 lanjut Bang Jiung 8642, nama jenis goloknya apa Guru? Suhandi Andi, itu jenis goloknya salam nunggal. Lanjut Bang Guru, dan Perkatin Indonesia itu golok model Cinangka. Beli goloknya di mana Bang? Di tukang golok yang pasti. Oke, banyak banget ya ternyata ya. Ini komentarnya banyak banget sebenarnya. Dan saya baru bisa jawab hari ini. Insya Allah bermanfaat. Dan saya punya kebiasaan kalau di kebun gini tuh nulis. Saya punya kebiasaan nulis. Ya, ini gambar ya, gambar sendiri, nulis sendiri. Jadi saya seneng nulis. Jadi apapun bentuk pengetahuan ketika tidak ditulis, diamati, dipelajari, manusia itu punya kapasitas RAM memori yang terbatas. Makanya saya tulis di buku, di kertas ya, gitu. Oke, kita masuk ke part dimana saya akan membedar. Yang pasti teman-teman nanyain tuh ya, akselerasi, terus fungsi dari anatomi. Oke, namun sebelum itu jangan kemana-mana, pantengin terus channelnya Golok Terbang Bekasi. Oke Bang Po, aki-aki bawa bentelan, coba ngajak kopi rada kentelan. Nah, biar pokoknya makin asik. Kebetulan saya udah bawa kopi. Jadi biar fokus, biar nggak genggong. Wow. Kopinya masih ngebul. Wih, luar biasa. Ngopi di kebun. Biar konsentrasinya itu ngeneranginnya jadinya luar biasa gitu. Jadi ngopi dulu Abang Po. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung terang mata. Oke. Abang Po tahu nggak sih yang namanya golok? Pasti kan tahu ya. Di part sebelumnya saya bikin konten penjelasan tentang nama anatomi atau bagian dari golok gitu. Jadi saya kasih mukadimah dulu mungkin ya, atau pembukaan. Jadi penggunaan senjata dalam ilmu bela diri tradisional itu di Indonesia memiliki beragam teknik dengan disiplin ilmu yang baku. Hal ini dapat dilihat dari bentuk desain senjatanya yang digunakan. Pengaruh utama dari bentuk desain adalah kebutuhan yang menyesuaikan tempat atau teritorial kegiatan masyarakatnya, di mana penggunaan ini teritorialnya itu biasanya di pegunungan, daratan, pesisir pantai gitu ya, yang menjadi kebiasaan masyarakat secara turun-temurun atau masyarakat antropologi budaya. Nah, tidak semua desain senjata zaman dahulu bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya seperti kujang, keris gitu. Jadi fungsinya memang untuk senjata, tapi tidak digunakan untuk alat sehari-hari karena memang itu personalifikasi. Apa sih personalifikasi? Personalifikasi adalah karakter seseorang, kebiasaan seseorang atau keilmuan seseorang yang ditumpahkan dalam sebuah desain bentuk senjatanya.
gitu. Itu namanya personalifikasi. Contoh genggamannya itu ada dimensi ukurannya, bilahnya ada dimensi ukurannya, pemilihan bahannya juga tidak sembarangan. Mungkin kalau hitung-hitungan zaman dahulu, bahasa plesetnya gini, oh lahirnya hari Rebo gitu, bijinya daun gitu, apa ininya daun, bijinya misalkan 21, dihitung, oh 21 unsurnya itu daun. Nah daun itu kaitannya sama pohon, berarti unsur alam, unsur pohon gitu. Dicarilah si biji besi yang memiliki kadar banyaknya mungkin dari unsur pohon gitu, seperti itu mungkin ya. Saya juga kurang paham ilmunya gitu. Nah, pada kali ini kita akan membahas rasio tenaga pada golok, atau yang saya sering sebutkan ya dalam beberapa kalimat video saya, ngomongin tentang rasio. Apa sih rasio? Namun sebelum itu kita juga harus menyamakan persepsi kita ya. Pembahasan pertama yaitu rasio. Rasio itu apa? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama, rasio itu adalah pemikiran menurut akal sehat, akal budi, nalar kata benda atau nomina. Ya, itu rasio. Nah, rasio yang kedua itu rasi. Menurut KBBI, hubungan taraf atau bilangan antara dua hal yang mirip, perbandingan sebagai gejala yang dapat dinyatakan dengan angka. Seperti itu. Nah, rasio sendiri adalah angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara satu jumlah dengan jumlah yang lain. Jadi matematis bisa dihitung seperti itu. Nah, sedangkan tenaga adalah satu daya yang dapat menggerakkan sesuatu atau energi kinetik. Nah, energi kinetik apa? Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak satu massa atau tenaga gerak. Jadi ketika bergerak pasti itu ada energi gitu. Nah, anatomi tubuh manusia adalah ilmu mempelajari struktur bagian tubuh manusia. Nah, kalau di golok kenapa disebut anatomi? Sebenarnya lebih, kalau ke kata benda itu ke desain ya. Tapi kan dalam kalimat konteks budaya yang tadi, personalifikasi, itu menyatukan antara manusianya dengan bendanya. Makanya saya pakai kalimat anatomi. Kenapa? Karena yang kita akan bahas ini ya ini rasio ya, akselerasi tenaga pada golok. Anatomi benda juga saya buat anatomi benda, mempelajari struktur dan fungsi bagiannya menurut pasangan alami dari disiplin ilmu terkait dengan keduanya sering dipelajari bersama-sama. Seorang pesilat golok pasti mempelajari goloknya, tidak hanya dalam gerakannya. Nah, ini yang hal bagian penting, bagaimana seorang pendekar pesilat mempelajari apa yang dia gunakan dalam ilmu bela diri. Harusnya seperti itu. Proporsi adalah keseimbangan atau kesesuaian bentuk dan ukuran satu benda antara bagian satu dengan yang lain. Nah, sedangkan yang disebut desain benda adalah kerangka bentuk rancangan sebuah objek yang bisa diterjemahkan sebagai seni, terapan arsitektur, sebagai pencapaian kreatif lain. Dan sebuah kalimat kata desain bisa digunakan baik secara kata benda maupun kata kerja. Sebagai kata kerja, desain memiliki arti proses untuk menciptakan objek baru. Sebagai kata benda, desain juga digunakan sebagai hasil akhir proses kreatif sebuah rencana. Gitu. Jadi saya sebenarnya baca tulisan saya sendiri tuh. Jadi dari hasil yang saya coret-coret di sini, saya edit di handphone. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang rasio tenaga golok dalam teknik bela diri pencaksilat golok terbang, pastinya versinya golok terbang. Nah, teman-teman juga harus paham tentang bela diri Indonesia, khususnya pencaksilat. Banyak sekali yang namanya pusaka atau senjatanya ya. Ternyata memiliki desain yang wow, luar biasa ketika dipelajari secara mendalam atau detail dari bagian desainnya. Itu nenek moyang kita luar biasa ya. Dulu nggak ada komputer padahal. Oke, proses dalam rasio akselerasi benda
atau bela diri di golok terbang. Gerakan pencaksilat sejatinya memiliki konsep dengan unsur yang tertata dalam disiplin ilmu bela diri. Nah, istilah dalam pencaksilat menyebutkan dengan menyebutnya ya biasanya dengan wirasa, wiraga, wirama, wiraloka, seperti itu. Nah, di mana wirasa adalah mengamati dan merasakan dalam pola imajinatif gerak yang diharmonisasikan antara pikiran, rasa, insting dalam sebuah gerakan. Nah, sedangkan wirama adalah memahami alur gerak dan dengan ketentuan atau momen sebuah gerakan, baik diiringi suara atau gerakan yang diselaraskan dengan ketentuan dalam pola imajinasi atau tanpa suara. Itu wirama. Wiraloka adalah suatu kesatuan dari gerakan pola teknik ekspresi seni sehingga dapat disimpulkan maksud, arah, dan tujuannya. Jadi ketika sekarang kan banyak tuh ya kita lihat tampilan-tampilan, setiap gerak itu punya maksud, arah, dan tujuan, tidak hanya bergerak. Itulah pencaksilat. Kenapa memiliki nilai filosofi dan filsafah yang tinggi. Ketika kita memahami pencaksilat, banyak belajarnya, banyak berkahnya bang, gitu. Yang nggak paham jadi paham, yang nggak tahu jadi tahu. Itu berkah banget, serius, karena saya ngalamin. Gitu. Nah, kita pakai panel, saya sih gambarnya panel ya, panel Glen ratio, di mana panel Glen ratio ini saya contohkan. Semisal paling gampang ketika kita genggam golok ya, seperti ini. Genggam golok. Ada alur atau inti tenaga. Ini bulat ya. Genggaman ini, genggaman tangan tuh bulat seperti ini. Tuh. Ada inti dari tenaga yang ketika menggenggam. Dimana ini mempengaruhi sekali akselerasi gerakan goloknya dalam ilmu bela diri pencaksilat. Contoh, ketika bergerak dengan rasio, dengan alur tenaga yang tepat, itu tenaganya beda sama yang bacoknya biasa. Tapi dengan alur rasio, mungkin saya deketin kali ya. Nih, yang dibedakan itu suaranya ya. Ini yang biasa, versi biasa. Tenaganya hampir sama ya, harus saya samakan, cuman hanya tekniknya yang berbeda. Ini yang menggunakan rasio. Beda ya. Nah, itu yang menggunakan rasio. Jadi kalau saya gambarkan, ketika alur gerakan membacok, contoh dalam istilah bacok itu menggunakan sisi lambung ya. Kalau sayat itu menggunakan sisi curug. Bacok menggunakan sisi ini lambung ya. Ketika posisi bacok mengangkat seret, tep, ini posisi 0 ya, posisi 0. Tenaganya itu beda. Dari sini bilah lengan sampai bahu itu tenaganya abang rasakan, coba aja praktek di rumah dah. Begini, terus diayun. Beban dari yang namanya otot itu beda. Jadi nggak semua tenaganya 100% dari awal seperti itu, enggak. Jadi ketika dari arah bacok itu santai, deket target baru dihempas, dan itu juga masih ada spare berhenti nunggu momen baru dibebes atau dihabisin. Jadi nggak dari awal begitu, enggak, tapi dia santai dulu gitu, jadi langsung. Nah, itu hasil dari bacokan atau sayatan. Ketika mengenai kulit dan daging hasilnya beda, cara keluar darahnya aja beda gitu. Ada yang mungkin ketika tersayat dia langsung sobek, ada yang cuman rembes, ada yang masih utuh tapi sebenarnya itu tersayat, seperti itu. Nah,
Di sini saya akan menjelaskan juga ketika ngomongin rasio di tangan, berarti di bendanya ada nggak bang? Ada. Kayak ini nih, ini dimulai dari sini ke depan, set, itu arahnya ke sini. Jadi kalau tenaga yang dari intinya dari sini, berarti kan kelingking tuh ya. Nah, dari sini ke arah depan, fungsi dari konsen tenaganya adanya di seket apa, curug. Kalau tenaga di sini ketemunya di curug karena dia muter melingkar seperti ini. Tuh. Nah, bagian sebaliknya gimana? Sama. Dari sini konsen tenaganya muter, berarti konsen tenaganya di sini. Seperti itu. Ya. Dan itu sangat mempengaruhi jalannya bilah. Hasil sayatan sampai goal atau tujuan maksud dari bela diri dan bilahnya itu tersampaikan. Seperti itu. Ini luar biasa ya. Ini saya ngomongnya rada baku romannya. Kurang ngopi kayaknya. Ngopi dulu. Nah, tadi itu ngomongin tentang rasio golok. Nah, masih sih di bab rasio. Pada posisi genggaman, saya ambil istilah bacok ya, bacok itu seperti ini. Bacok ya. Nah, tuh, bacok ke arah depan. Jadi posisinya itu horizontal. Ya. Bilahnya horizontal, tegaknya vertikalnya seperti ini. Gitu. Genggamannya tetap versi golok terbang dikunci dengan 4 jari. Nah, kita akan bahas tenaga yang dihimpun dari mulai awal di jalan terus bacok dalam sebuah istilah bacok. Oke. Posisi awal genggaman itu posisi 4 jari pada payus akan menempel di bagian sudut, di mana genggaman dan bagian samping dalam ibu jari itu menempel pada bilah bagian kenit atau rikaso. 4 jari yang dimaksud itu ini ya, 4 jari itu nempelnya di sini, sedangkan ibu jari itu nempelnya di sini. Nah, itu ada perhitungan tenaganya. Perhitungan tenaganya seperti apa? Jadi saya bacakan juga. Saat posisi awal, tenaga pada bagian bahu tersimpan 10%. Posisi awal itu di sini ya. Di bahu itu tersimpan 10%. Nah, kemudian dalam alur rotasi putaran bacok pada sudut 100 itu berarti vertikal. Itu tenaga bahu meningkat menjadi 20%. Dan ketika titik hentak atau titik target, tenaga menjadi 30%. Alur selanjutnya adalah lengan atas dalam posisi awal menyimpan tenaga sebesar 10%. Dan lengan bawah itu 15%, sedangkan ibu jari 10 dan 4 jari 15% dan telapak tangannya 20. Jadi posisi seperti ini, nih kan dari sini. Terus kan begini. Ya, belum full ngebacok. Tenaganya itu tersimpan. Tadi ada 10, 20, 30, ada 15, ada 20. Jadi tidak 100. Enggak, tersimpan dulu. Kemudian langkah selanjutnya ketika tangan ini turun ke arah agak ke bawah. Nah, ketika posisi titik bentur, titik bentur itu berarti sudah di target seperti ini. Ini namanya titik bentur. Ya, titik bentur hentakan 180 derajat. Jadi putarannya itu nggak dari sini ke sini ya. Biasanya dari sini. Ini kan hitungan 180 derajat. Tap di titik bentur. Di titik bentur itu pada bagian bahu itu tersimpan 30%. Nah, lengan atas itu ini ya. Ini bahu, ini lengan atas. Lengan atas itu tersimpan 20%. Sedangkan lengan bawah luar, bagian luar, lengan bawah bagian luar berarti sini. Ya. Itu tersimpan 30%. Lengan bawah dalam ini itu tersimpan tenaga 15%. Nah, sendi sikut ini nih
tersimpan 10%. Kemudian telapak tangan itu 25%. Telapak berarti yang ini ya. Telapak tangan tersimpan 25%. Kemudian ibu jari naik dari awalnya 10 menjadi 50%. Ibu jari di sini. Ini naik jadi 50%. Dan 4 jari itu hanya tersimpan 30%. Sedangkan telapak tangan bawah, jadi ada telapak tangan itu bagian ini, telapak tangan bawah berarti yang ini, itu tersimpan 35% di titik bentur. Nah, coba Abang Po kalau mau praktek, tapi jangan ke tangan ya, ke kayu atau ke apa. Diginiin, ditekan, ada tenaga yang terkonsen. Coba dah. Nah, sedangkan tenaga pada golok bagian gagang, lunggu itu 50%. Lunggu itu yang ini. Ketika tangannya ngegenggam dalam titik bentur, lunggu itu naik tenaganya menjadi, ini di sininya nih, menjadi 50%. Selut itu ini, itu naik jadi 45%. Payus menjadi 20%. Payus itu ini. Nih ya. Payusnya 20%. Nih, payus 20%. Kemudian kenit atau rikaso 25, congo 10%, curug 15%, dan lambung 65%. Lambung itu di sini ketika di titik bentur menjadi 65%. Dan ketika 100% tenaga digunakan ketika momentum akhir. 100%-nya ketika udah di titik bentur itu di momentum akhir, ditekin semua jadi 100%. Gitu ya Bang Po. Bingung ya. Jadi itu yang disebut rasio akselerasi, di mana penempatan desain anatomi tubuh kita dalam bela diri disesuaikan dengan desain goloknya. Kayak gitu. Nah, kita lanjut ke part 2, tapi jangan kemana-mana, saya ngopi dulu. Dan pantengin terus channelnya Golok Terbang Bekasi.